Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa kami dimanapun kita berada, kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Zion Church of Christ. Sepanjang bulan Oktober ini, gereja kita akan membahas mengenai teamwork atau kerjasama yang merupakan salah satu dari 7 nilai yang ada di Zion Church of Christ. Kita akan belajar bagaimana caranya membangun kerjasama yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna dalam hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus di tengah pandemi ini, Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan, saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, Tuhan Yesus. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus. Berkati Pastor Romi, berkati setiap pelayan Tuhan Yesus yang melayani pada saat ini, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, Tuhan Yesus, berkati setiap ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, Tuhan Yesus. Biar hanya nama-Mu lah yang ditinggikan, Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini ke dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Zion Church, are you ready to praise God? Mari kita bangkit berdiri, bersuka cita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji,
begitu setia dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Janjinya pasti digenapi dalam hidup setiap kita. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan
segala puji, segala hormat, syukur kita panjatkan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti pada minggu-minggu sebelumnya, di minggu hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita sama-sama saling mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Sedemikian kita juga telah mengalami bahwa doa-doa ini sajalah yang menguatkan kita sepanjang beberapa bulan terakhir ini. Dan untuk itu mari saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berkumpul bersatu hati Tuhan untuk memanjatkan beberapa pokok doa kami Tuhan. Yang pertama, kami ingin mendoakan untuk saudara-saudara kami yang rindu mendapatkan pekerjaan. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bahwa lapangan pekerjaan Engkau buka lebar-lebar Tuhan Yesus untuk anak-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu, saudara-saudara kami Tuhan, dengan pekerjaan yang terbaik dari Engkau Tuhan. Engkau yang sediakan perusahaannya Tuhan, Engkau sediakan jabatannya, dan Engkau memberikan bos dan gaji juga yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa anak-Mu tidak akan pernah meminta-minta, semua yang telah Engkau sediakan berlimpah Tuhan untuk anak-Mu. Dan kedua, kami juga ingin berdoa untuk anak-Mu yang menjual tanahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan pembeli yang terbaik pada waktu-Mu Tuhan untuk anak-Mu ini Tuhan, dan Kau juga memberkati proses penjualannya Tuhan bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa berjalan tanpa ada halangan apapun juga Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk saudara kami Tuhan yang mengalami pergumulan dengan kuasa gelap. Tuhan, kami percaya bahwa anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau proteksi sempurna, dan roh yang ada di dalam kami lebih besar dibandingkan dengan roh yang ada di dalam dunia Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah gagal, sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa anak ini Tuhan, kerabat kami ini Tuhan, terlepas, terbebas dari segala roh jahat, terbebas dari segala macam roh iblis. Kami tolak kuasa iblis, kuasa jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau yang berkati semuanya Tuhan. Ekonomi dari Indonesia juga Engkau yang pulihkan Tuhan. Dan kami tolak segala macam kerusuhan di mana-mana Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kedamaian Tuhan atas negara kami, atas bangsa kami ini. Dan Tuhan, di saat yang sama kami juga ingin mengucap syukur atas setiap doa-doa yang telah Engkau jawab. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa sampai hari ini orang tua kami dan kami semua Tuhan telah Engkau jaga sehat sempurna, terbebas dari sakit corona Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa penyertaan-Mu yang sangat dahsyat bagi kami, tidak ada henti-hentinya bagi kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, walaupun situasi nampak sulit di luar Tuhan, tapi kantor-kantor dari saudara-saudara kami maupun usaha-usaha saudara-saudara kami ini Tuhan bisa berjalan dengan lancar, cash flow yang semua berjalan dengan lancar. Itu semua karena penyertaan-Mu saja Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus atas setiap doa-doa yang telah dijawab ini Tuhan. Itu adalah anugerah terbesar bagi hidup kami. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa bahwa biarlah doa-doa yang dijawab ini Tuhan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lain dan saudara-saudara kami yang sedang menunggu jawaban doanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Saudara, Ibu sekalian, seperti pada minggu-minggu sebelumnya, untuk berikutnya saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara juga untuk membaca ayat renungan di minggu ini. Dan di minggu ini ayat renungannya kami bawakan dari Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-6. Jadi seperti biasanya saya akan membacakan ayat ini dan saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacanya bersama dengan saya. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Kembali lagi bersama dengan saya, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Demikian firman Tuhan. Saya harap bahwa ayat renungan ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pedoman kita, bisa membawakan rema pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya undang kembali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengangkat pujian ini. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Senang bisa menjumpai saudara di hari Minggu ini. Saya berdoa hari Minggu ini, hari yang penuh sukacita, hari yang berbahagia, di mana kita bersama dengan keluarga bisa sama-sama menaikkan pujian penyembahan, juga akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, serta diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu untuk persiapan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberi kesempatan di hari Minggu ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan ada bersama dengan kami, di mana kami selalu dalam kondisi yang terbaik, kondisi yang sehat, memiliki tubuh yang sehat, bersama dengan keluarga berbahagia, di mana kami sebentar akan makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus. Maka karena itu Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu, senantiasa berada bersama dengan kami. Aku berdoa, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, dan setiap kami yang berkumpul di bumi, suatu hari akan dijemput untuk diundang pesta di sorga. Kami siapkan hati kami untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu firman Tuhan saya bacakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-53, sampai dengan ayat yang ke-56 dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dari teks firman Tuhan ini, Yesus hendak menjelaskan kepada Anda dan saya, bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa disediakan Tuhan jaminan keselamatan, jaminan kehidupan. Dari teks ayat ini juga terbuka, Tuhan memberitahukan kepada kita. Dia terbuka buat semua orang. Dia tidak membatasi hanya kepada kelompok tertentu. Semua orang berhak untuk diselamatkan. Semua orang berhak untuk dipulihkan. Dan itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau menerima Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kita bersyukur bahwa ketika kita bersatu dengan tubuh darah Yesus, kita di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Maka kita tidak pernah kekurangan apapun. Orang-orang yang di dalam Yesus memiliki segala sesuatunya, mempunyai segala sesuatunya. Tuhan menjaminkan segala-galanya di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan sakramennya, kita siapkan roti, kita siapkan anggur. Mari saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat rotinya, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Kami tolak pikun lumpuh, kami tolak koma. Dan kami bersama dengan keluarga menang atas virus. Bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Yesus, anggur ini, kita sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru, dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga kami. Maka oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami dijaminkan bersama keluarga punya rumah di sorga, punya rumah di bumi tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, kuasa gelap, roh jahat, roh maut tidak berkuasa bagi kami. Yang ketiga, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya apa saja kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, diberkati pasti berhasil. Bersama keluarga, kami berkumpul di bumi, suatu hari akan diundang pesta di surga dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Demikian pula kita mau mengangkat sakramen minyak ini. Percayalah saudara bahwa ketika Anda dan saya dipercayakan sakramen minyak, Tuhan yang memberikan perintah untuk mengurapi diri kita, keluarga, juga lokasi dimanapun kita berada. Dan tidak ada kuasa gelap, roh jahat apapun yang bisa menang atas Anda dan saya. Kita dibekali dengan kuasa yang luar biasa.
Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jaga dan pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Baik, puji nama Tuhan. Haleluya. Senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Saya mengucapkan salam damai sejahtera bagi kita semua. Sambil terus saya mencoba mengingatkan bahwa situasi yang sama-sama kita sedang hadapi saat ini adalah sesuatu yang sementara, dan itu seharusnya tidak membuat kita turun ke bawah. Karena Tuhan berjanji semua masalah yang ada tidak pernah melebihi kekuatan yang ada pada setiap kita. Bahkan Tuhan memberikan kita jalan keluar agar kita dapat menanggung segala masalah dan segala pencobaan tersebut. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Tuhan juga menyediakan kasih karunia-Nya dengan dua cara. Maksud saya dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi keadaan yang pelik, maka Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya dengan dua cara. Yaitu yang pertama, Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Itu dulu yang pertama kita pegang. Dan yang kedua adalah bersama dengan setiap pencobaan, Tuhan akan menyediakan suatu jalan bagi kita agar kita dapat bertahan dalam pencobaan dan kita dapat mengalahkannya. Amin. Nah, untuk menemukan jalan keluar atas setiap masalah kita, tentunya kita harus benar-benar menginginkan bahwa kita pengen keluar dari masalah tersebut. Oke? Dan tentunya kita juga mau bergantung kepada apa? Kepada kuasa dan kepada kesetiaannya Allah. Kita perlu bergantung kepada kuasanya Tuhan. Kita perlu bergantung kepada kasih setianya Tuhan. Itulah sebabnya di bulan Oktober ini, kita sedang membahas mengenai tema teamwork atau kerjasama. Maka diperlukan kerjasama kita dengan Tuhan, agar situasi pandemi ini tidak akan melemahkan dan tidak akan menarik kita ke bawah. Tetapi sebaliknya membuat kita semakin tertanam di dalam Tuhan dan menghasilkan kehidupan yang hebat. Sehingga kehidupan Kristus Yesus nyata di dalam setiap aktivitas kita, dan kita bisa membawa terang Tuhan tersebut bagi dunia ini. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hal apapun, kita bisa membawa terang Tuhan. Ibarat katanya, Tuhan menjadikan taman Tuhan, di mana Adam dan Hawa ditempatkan di situ. Taman itu taman yang begitu hebat, tidak kekurangan apapun juga di dalam situ. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan taman tersebut. Manusia menjadi semak belukar, semak duri, penyakit, kesusahan, kesulitan. Dan itu yang membuat pada akhirnya sebenarnya dosa membuat dunia menjadi padang gersang atau padang gurun. Iblis telah membuat itu. Dunia ini menjadi padang gurun. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia rebut padang gurun itu. Untuk apa? Untuk dijadikan taman Tuhan kembali. Yesus yang menjadi taman Tuhan, istilah katanya kalau kita ke padang gurun ada oasis. Yaitu yang ada di tengah padang gurun yang gersang. Ada mata air. Ada tumbuhan yang hijau tumbuh di situ. Itu oasis. Tuhan sedang membuat taman Tuhan di dunia ini. Artinya setiap orang yang percaya pada Yesus, dirinya akan juga menjadi taman Tuhan. Saya percaya pada Yesus, saya menjadi taman Tuhan. Sehingga orang dunia yang terkoneksi dengan saya merasakan taman Tuhan. Mereka yang percaya pada Yesus, mereka juga menjadi taman Tuhan. Ya, setiap kita harusnya menjadi taman Tuhan. Setiap orang yang percaya pada Yesus, mereka satu persatu menjadi taman Tuhan. Agar padang gurun ini dirubah semuanya menjadi taman Tuhan. Melalui siapa? Melalui Anda dan saya. Itulah sebabnya terang Tuhan harusnya tampil dari kehidupan kita kepada dunia ini. Nah, judul yang saya bawakan untuk minggu ini adalah judulnya Ruang Tunggu. Ini judul yang saya bawakan, Ruang Tunggu. Karena kita semua mungkin pernah ada di dalam situasi ini. Kita pernah ada di ruangan seperti ini. Dalam kegiatan pekerjaan kita mungkin, atau kita di berbagai lokasi aktivitas kita pernah ada di ruangan seperti ini. Di dalam Kisah Rasul pada pasal 9, pada ayatnya yang ke-28 dikatakan begini. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi ayat 30-nya, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Paulus ke Kaisarea. Dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Oke. Sebelum saya jelaskan ayat ini, ada pengalaman yang pernah saya alami, juga sebagian dari saudara pernah mengalami delay penerbangan. Biasanya di awal pemberitahuan diinfokan ya kalau delay, berapa lama delaynya. Seringkali yang terjadi justru waktu menunggu menjadi lebih panjang dari waktu yang dijanjikan. Oke.
Banyak hal biasanya orang lakukan kalau sedang delay penerbangan. Bahkan ada banyak tips yang dibagikan untuk mengatasi situasi menunggu tersebut. Pada akhirnya semua orang yang dilakukan hanyalah untuk menghilangkan rasa penat dalam situasi menunggu. Kebanyakan orang sepakat sebenarnya bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan dan melelahkan. Salah satu alasannya karena ketidakjelasan berapa lama kita akan menunggu. Apalagi saudara, kalau menunggu kepastian dari orang yang kita cintai. Waduh, jadi baper ya. Di PHP-in seperti itu saudara ya. Nah, situasi menunggu inilah sebenarnya yang dialami oleh Paulus. Dalam teks bacaan dari Kisah Rasul tadi, yaitu setelah Paulus bertobat, dia pergi ke tanah Arab selama 3 tahun, kemudian dia kembali ke kota Damsyik untuk bersaksi. Tapi permulaan pelayanan Paulus tidak berjalan mulus. Harapan Paulus, dia melayani akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Ternyata tidak demikian. Awal mulanya tidak mulus. Orang-orang Yahudi yang berada di sana, yang berada di kota Damsyik, malahan sepakat untuk membunuh Paulus. Bahkan wali negeri pun dihasut untuk menangkap Paulus. Pintu-pintu gerbang kota dijagain oleh orang-orang tersebut, agar Paulus tidak bisa keluar dari kota tersebut untuk ditangkap oleh mereka. Akhirnya orang-orang percaya yang ada di sana membantu upaya penyelamatan. Bahkan ketika akhirnya Paulus bisa keluar dari kota tersebut, Paulus berhasil melarikan diri ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, ternyata Paulus juga ditolak oleh gereja yang ada di sana. Alasannya karena Paulus disangka mata-mata. Tentu saja prasangka itu dikarenakan latar belakang dirinya Paulus. Tetapi di sini Paulus tidak menjadi kecewa. Beruntung ada Barnabas yang merekomendasikan Paulus untuk bertemu dengan para rasul, itu para murid Yesus. Dan hal ini justru juga membuat orang-orang Yahudi di Yerusalem tidak suka. Ketidaksukaan mereka justru semakin menggenapi sebenarnya rencana Tuhan bagi Paulus. Bahwa Paulus diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Nanti saudara bisa baca dalam Kisah Rasul 22 ayat 21. Akhirnya Paulus dibawa ke Tarsus. Di kota di mana dia dilahirkan, di mana di kota dia dibesarkan. Tetapi pada waktu dia ada di kota, menjadi kota kecilnya, kota di mana dia dibesarkan, di kota itu justru dia dianggap pengkhianat karena statusnya Paulus yang tadinya sebagai orang Farisi, dia telah meninggalkan statusnya sebagai orang Farisi. Dia menjadi pengikut Kristus. Paulus dikucilkan dan diasingkan. Tidak ada orang yang mau bicara dengan dia selama 4-5 tahun. Saudara, pada waktu, apakah Anda pernah mengalami situasi sama seperti Paulus? Anda pernah dikucilkan, Anda pernah seperti diabaikan. Oke, it's okay. Saya cuma mau katakan sama saudara, Alkitab telah menuliskan, dan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Selama masa itu Paulus, 4-5 tahun, dia tidak berbuat apa-apa, hanya berdiam diri saja. Dan ini menjadi ruang tunggunya bagi siapa? Bagi Paulus. Nah, beberapa dari kita kadang-kadang harus melewati situasi yang sama, yaitu melewati situasi Tarsus. Seperti keadaan saat ini, pandemi ini. Kita semua seperti ada di dalam ruang tunggu. Lebih banyak berdiam dibandingkan segala kegiatan aktivitas rutin sebelum-sebelumnya. Betul ya? Barangkali saudara, seringkali kita sudah terlalu sibuk sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan kita. Dengan janji, jadwal, dan segala macam. Kita sudah terlalu banyak kegiatan kita. Saya ingat bagaimana hari Minggu pelayanan bisa 7-8 sesi, hari Minggunya saja. Keluar jam 7 pagi, pulang sampai rumah jam 11 malam. Belum lagi di hari Senin ada jadwal. Hari Selasa, ada hari Rabu. Hari Kamis keluar kota, hari Jumat lagi ada pelayanan. Hari Sabtu dan Minggu. Seperti itu, saudara. Kita begitu aktifnya, begitu sibuknya, dan segala macam. Nah, seringkali, saudara, karena terlalu sibuk, sehingga dalam tanda kutip ya, Tuhan memaksa kita masuk ke dalam ruang tunggunya. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa begini Tuhan? Kok situasinya jadi berubah? Kesibukan-kesibukan tadi sepertinya menjadi hilang. Oke, seperti Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Nah, ketika saya membaca firman Tuhan ini, ketika saya belajar dari Paulus, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan jawaban. Nah, setiap kita sebenarnya semuanya juga sedang menghadapi Tarsus. Kita sedang menghadapi situasi ini. Makanya kita harus memberi respon yang benar pada waktu kita berhadapan dengan ruang tunggu ini. Nah, kalau kita melihat kronologis daripada kehidupan Paulus, itu diawal dari seorang Farisi yang taat.
Dia memiliki kekuasaan penuh dari para imam untuk menangkapi orang-orang percaya pada Yesus. Kemudian dia dijumpai Tuhan dalam perjalanan menuju Damsyik, melalui sinar terang yang membutakan matanya selama 3 hari. Lalu atas perintah Tuhan, seorang hamba Tuhan bernama Ananias datang mendoakan serta membaptisnya. Sejak saat itu Roh Kudus menghidupi Paulus. Dan Paulus berubah total, rela melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Sampai ketika Paulus meninggal dunia, dia telah meninggalkan begitu banyak warisan rohani dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan Tuhan. Kalau saudara lihat di perjanjian baru, 50%-nya, 13 kitab yang ada di dalamnya, itu ditulis oleh Paulus. Atau mungkin bisa 14, kalau memang seandainya ada namanya, itu dituliskan oleh Paulus. Bayangin, hasil karyanya begitu luar biasa orang ini. Semua perubahan yang terjadi atas Paulus. Kenapa? Karena dia pernah masuk dalam ruang tunggu. Oke. Ada dan saya sekarang sedang ada di dalam ruang tunggu. Kita perlu belajar kenapa kita ada di ruang tunggu ini. Nah, belajar dari Paulus, mengapa Tuhan membawa kita masuk dalam ruang tunggunya Tuhan. Kita perlu belajar dari Paulus. Yang pertama adalah ini, untuk kita belajar menanggalkan ego. Kita perlu belajar untuk menanggalkan ego kita. Ya. Paulus adalah orang yang hebat. Siapa yang nggak kenal Paulus? Oke. Dia orang yang berkuasa. Makanya kalau orang hebat, nggak semua sih ya. Orang hebat, banyak uang mungkin ya. Powerful. Biasanya cenderung mempunyai yang namanya kesombongan. Kebanggaannya sangat tinggi sekali. Saya katakan nggak semuanya, tapi kecenderungan itu akan coba muncul dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Paulus memiliki kehidupan seperti itu. Kebanggaannya, ya kan? Makanya dia pikir pelayanan awalnya akan menjadi spektakuler, ternyata tidak demikian. Malahan dia harus masuk ke dalam ruang tunggu ini. Nah, semua kebanggaan Paulus habis dan lenyap di mana? Di Tarsus. Ia menjadi tidak dikenal. Dia menjadi terabaikan. Bukan menjadi seorang yang dipuji, dihormati. Paulus hidup sebagai orang asing di kampung halamannya sendiri. Kalau di kampung orang nggak apa-apa ya, nggak dikenal. Ini di kampung halamannya sendiri, dia tidak dikenal selama bertahun-tahun. Nah, setiap kita cenderung memiliki benih yang sama seperti Paulus tentang kesombongan ini dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, saudara. Karena kesombongan akan membuat seseorang menjadi orang-orang yang turun ke bawah. Dan itu akan menjadi direndahkan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 23 pada ayat yang ke-12, di sana dikatakan begini, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dalam Yesaya 2 pada ayat 17 dikatakan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dari teks-teks ayat ini memberikan penjelasan bagi setiap kita bahwa Tuhan suka kalau kita menjadi orang yang rendah hati. Kalau saat ini kita mengalami Tarsus, kalau saat ini kita mengalami situasi untuk menanggalkan ego kita, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Alasan yang kedua adalah untuk kita belajar menunggu waktu Tuhan. Belajar menunggu waktu Tuhan di dalam ruang tunggu tersebut. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata begini, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Catat dan garis bawahi, ingat baik, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Jadi semua yang Tuhan buat adalah apa? Indah, itu cirinya. Indah, pasti indah yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Selama 4-5 tahun itu, di Tarsus, Paulus harus menunggu sampai waktu Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Ternyata saudara, sebenarnya menunggu merupakan alat disiplin Tuhan yang umumnya disiapkan bagi mereka yang akan ditunjuk untuk menjalankan tugas yang luar biasa. Dan ini adalah contohnya. Siapa? Yaitu Yusuf, yang harus menunggu selama 13 tahun untuk menjadi Perdana Menteri. Padahal dia telah diberi mimpi yang hebat. Sampai 2 kali mimpinya itu. Dia berpikir langsung terjadi mimpinya. Tapi kenyataannya berbeda dari apa yang dia mimpikan. Yusuf rela menunggu selama 13 tahun untuk penggenapan dari apa yang dia mimpikan. Musa juga mengalami padang gurun selama 40 tahun. Dia merasa terasingkan. Dia harus dirontokkan, dilepaskan dari kejayaannya sebagai jenderal. 40 tahun itu
Sebelum dia menjadi pemimpin bangsa Israel di padang gurun, dia harus mengalami penantiannya selama 40 tahun. Daud juga menunggu selama 13 tahun di bawah bayang-bayang Raja Saul. Padahal sebelumnya dia sudah diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel untuk menjadi pengganti Saul. Tapi dia tidak mengambil langkah untuk mendatangi Saul, untuk menggantikannya. Bahkan prajuritnya berkata, ini kesempatanmu untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak mau melakukan, dan dia memakai alasan, aku tidak mau menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Dan Daud rela menunggu waktunya Tuhan, sampai digenapi untuk dia menjadi raja bagi Israel. Sebaliknya saudara, Abraham sempat tidak sabar dan ingin membantu Tuhan dalam mempercepat proses penggenapan akan janji Tuhan, terutama dalam pengalamannya, yaitu dengan Hagar. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Nah saudara, di dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-11, dalam kehidupannya Paulus pada ayat 19 sampai 22, Tuhan mengangkat Paulus pada waktunya dengan cara yang luar biasa. Lihat cara Tuhan. Cara Tuhan selalu saya katakan indah pada waktunya. Ketika terjadi kebangkitan rohani, kebangkitan yang besar di Antioquia, gereja Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia. Untuk apa? Ya, untuk melihat perkembangan gereja yang ada di sana. Lalu dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26, Barnabas mencari Paulus. Dia mencari Paulus ke Tarsus. Dan sejak saat itu, pelayanan Paulus mendapatkan promosi Tuhan yang luar biasa. Mulai dari Antioquia, Paulus melakukan 3 pelayanan misi yang luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa dia menangkan. Terus bergerak, banyak gereja yang didirikan oleh Paulus. Dan banyak kitab yang ditulis olehnya. Ini yang perlu diingat, jikalau waktu Tuhan sudah tiba. Ingat ya, jikalau waktu Tuhan sudah tiba, Tuhan punya 1001 cara untuk menemukan Anda, untuk menemukan kita. Dan Tuhan punya cara yang ajaib untuk mengangkat kita. Dan tidak ada orang yang bisa mengganggu-gugat dan menggagalkannya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah apa? Sabar. Di sinilah perlu kerendahan hati. Seringkali kita memandang mungkin ada orang yang jabatan lebih rendah, kayaknya pendidikan lebih rendah dari kita. Sebenarnya orang-orang ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mempromosikan kita. Dari contoh ini bisa kita lihat, Barnabas dengan Paulus, karirnya lebih hebat mana? Kalau kita lihat, Paulus lebih luar biasa. Barnabas tidak sebanding dengan Paulus karirnya. Tapi justru melalui Barnabas lah, Paulus mendapatkan promosi dari Tuhan. Ada amin? Orang-orang yang biasa jangan saudara rendahkan. Orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin tidak terlalu hebat, justru bisa dipakai Tuhan untuk mempromosikan Anda ke level-level, ke jenjang-jenjang yang luar biasa. Nah, kebanyakan kita sering kali ingin cepat untuk mendapatkan promosi. Padahal cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Cara kerja Tuhan pertama adalah dia menetapkan purpose dulu. Setelah Tuhan menetapkan purpose, dia buat dulu tujuan bagi kehidupan Anda. Setelah itu baru Anda dan saya, kita dibawa masuk dalam sebuah proses. Setelah purpose-nya ada, Anda dimasuk dalam sebuah proses. Setelah Anda dipersiapkan di dalam proses ini, maka kemudian promotion akan datang dengan sendirinya. Nah, itu dia. Kalau promotion belum datang, berarti masih di dalam proses. Sabar. Izinkan waktu Tuhan yang digenapi bagi kehidupan Anda. Ada amin. Yang ketiga, kenapa kita masuk dalam ruang tunggu Tuhan, apa yang dilakukan? Adalah untuk apa? Untuk kita belajar lebih mendalam. Ya, catat baik-baik. Belajar lebih mendalam. Dalam Filipi 3 pada ayat yang ke-10 dikatakan begini, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Lebih mendalam. Lebih mendalam. Situasi ruang tunggu sebenarnya membuat Paulus menjadi orang yang mendalam. Oke, menjadi orang yang mendalam dalam apa? Dalam imannya. Justru imannya semakin kuat. Dalam ruang tunggu itu dia semakin menghayati Tuhan. Justru dia menghayati di dalam apa lagi? Mendalam dalam kasih. Kita lihat bagaimana dia dilempari batu berkali-kali, dicambuk berkali-kali, dianiaya, diserang, tapi dia tidak pernah benci, dia tidak pernah membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena Paulus sampai berkata, di tubuhku ada tanda-tanda Yesus. Dia mendalami Yesus, dia menjalani kehidupan Yesus. Dia membangun kehidupannya bukan sekedar liturgi ibadah di hari Minggu, di gereja. Tapi liturginya Paulus adalah kehidupannya sehari-hari. Ibadahnya dia bukan di hari Minggu saja, tapi ibadah dia adalah setiap hari di dalam kehidupannya dia.
Itulah sebabnya Paulus mengalami pendalaman kasih dan Paulus mengalami pendalaman pengenalan akan Tuhan. Dia mendalami Tuhan. Dia tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa mengenal Tuhan, tapi menjadi orang yang begitu dalamnya, luar biasa di dalam Tuhan. Yang kita butuhkan, kata Charles R. Swindoll, adalah yang kita butuhkan pada masa kini bukanlah orang yang lebih pandai atau orang yang lebih sibuk. Bukan itu. Tapi kebutuhan yang jauh lebih besar adalah orang-orang yang lebih mendalam. Itu yang dibutuhkan saat ini. Ini yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan saat ini. Karena itu kita harusnya menjadi orang Kristen yang mendalam. Mendalam dalam pengenalan akan Tuhan. Mendalam dalam perbuatan kasih, bukan sekedar teori mengetahui kasih tapi no action, tapi kita menjadi orang-orang yang mendalami kasih. Kasih terhadap siapa? Terhadap orang-orang rumahmu, kasih terhadap pasanganmu, kasih terhadap keluarga, kasih terhadap tetangga, kasih terhadap siapapun. Kita harusnya menjadi orang-orang yang mendalami, ya kan, di dalam orang yang mendalam dengan Tuhan, mereka akan mendalami perbuatan kasih. Mendalami lagi dalam imannya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang mendalam di dalam Tuhan, mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang mendalam di dalam Tuhan, mereka tidak akan pernah bersungut-sungut dalam mengerjakan segala sesuatu. Orang-orang yang mendalam di dalam Tuhan, mereka tidak akan mudah kecewa bila sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kedalaman akan melahirkan kematangan. Kematangan akan melahirkan ketahanan. Ketahanan melahirkan keteguhan. Dan keteguhan melahirkan kesetiaan. Kita perlu menjadi orang-orang yang setia untuk berakar di dalam Tuhan. Gak ada orang yang bisa setia kalau tidak berakar di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu firman Tuhan mengingatkan untuk kita berakar dalam Dia. Maka saudara, kita harusnya itu menjadi orang Kristen yang mendalam dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Saya senang diingatkan terus jadi orang Kristen mendalam, setia kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, di dalam ruang tunggu apa yang terjadi sih? Kita belajar untuk ini, mengembangkan diri. Catat baik, mengembangkan diri. Dalam Filipi 3 pada ayat yang ke-12, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan begini, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna, tapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Untuk itulah Ia sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya. Jadi saudara, selama masa penantian di ruang tunggu, kita seharusnya tetap bersemangat dan jangan menjadi malas. Harusnya kita melihat kepada Sang Pemberi hidup. Kita harus terarah terus kepada Dia. Bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, maka janjinya pasti digenapi. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Persiapkan diri kita. Dengan apa? Dengan memperbesar kapasitas. Caranya apa? Dengan terus belajar. Dengan apa? Dengan berlatih. Gak mungkin orang bisa mengangkat beban berat kalau dia gak berlatih. Terus diangkat lebih berat lagi. Terus tiap hari dilatih. Bebannya tidak ada perubahan. Tapi kapasitasnya kita akan berubah pada waktu kita mau terus belajar dan terus berlatih, memperbesar kapasitas. Sehingga pada waktu kapasitas kita sudah besar, terus kita perbesar, maka ketika berkat itu datang, maka kita siap dan kita dipercaya untuk dapat mengelola berkat itu. Persoalannya kita minta berkatnya datang, tapi kapasitas kita nggak bisa menampung. Sehingga pada akhirnya harusnya kita bisa mengelolanya dengan baik, malahan banyak yang terbuang. Nah, seharusnya anak Tuhan, kita perlu dalam masa-masa seperti ini, justru inilah masanya untuk kita melatih diri, mengembangkan kapasitas. Kembangkan kapasitas kita. Kita bisa mengembangkan diri kita. Bukan menjadi orang biasa, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, saya simpulkan, saudara yang kasih Tuhan, bahwa tidak ada orang yang ingin di ruang tunggu lama-lama. Pasti Anda dan saya nggak mau itu. Karena sesuatu yang tidak pasti itu akan menggelisahkan dan menimbulkan kejenuhan. Betul. Tetapi setelah kita mendengar firman hari ini, setelah kita mendengar kisah dari para hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara hebat, ternyata ruang tunggu menjadi bagian instrumen guna persiapan kita untuk dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Mari
Hari ini saya mau mengajak saudara, saya mau mengajak Anda, ketika kita dalam situasi yang tidak pasti saat ini, ada kebingungan dan segala ketidaknyamanan, itu semua adalah sebenarnya ruang tunggu. Ingat saudara, itu semua adalah ruang tunggu. Untuk apa? Untuk kita belajar meninggalkan ego atau menanggalkan ego kita. Untuk kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Dia tidak pernah terlambat, indah waktunya Tuhan. Untuk kita belajar lebih mendalami lagi Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan untuk kita belajar mengembangkan diri kita. Terus semangat saudara. Saya percaya roh Tuhan membuat kita bersemangat. Saya bersemangat, Anda juga pasti bersemangat di hari ini. Kitalah yang berkuasa mengubah masa depan kita. Bukan dunia mengubah kita, tapi kita yang harus mengubah diri kita. Dan kita bisa mengubah dunia ini. Mari melangkah dan jadilah hebat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu ini kami benar-benar bersyukur, kami diajarkan perkara yang luar biasa. Kami diingatkan berkat yang luar biasa. Kami dibukakan berkat yang dahsyat. Kami menyadari bahwa situasi yang kami hadapi bukan membuat kami kecewa, bukan membuat kami kendor, bukan membuat kami turun, tapi membuat kami sadar kami ada di dalam ruang tunggu untuk kami diproses. Karena kami tahu Tuhan telah punya purpose bagi setiap kami. Maka ketika kami sekarang masuk dalam area proses ini, maka bagian daripada promotion Tuhan itu akan datang kepada kami. Thank you Lord Jesus, terima kasih untuk bagian berkat ini yang kami boleh terima. Kami mensyukurinya atas anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami. Maka aku berdoa buat setiap teman-teman yang menyaksikan acara, setiap keluarga, setiap bapak ibu saudara yang hari ini hadir mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, mereka diberkati. Roh Tuhan menjamah hati mereka, mereka disegarkan, mereka dikuatkan. Aku juga berdoa dalam nama Yesus, teman-teman yang mempersiapkan acara ini juga, mereka semua diberkati. Tangan-tangan mereka yang telah membantu, mensupport acara, mensupport gereja ini Tuhan, Gereja Zion Church of Christ. Berkati senantiasa. Mereka mengalami kemajuan, dibalaskan yang luar biasa. Kami berdoa Gereja Zion Church ini juga diberkati dalam pelayanan-pelayanan online kami. Berkati juga nantinya Tuhan, untuk persiapan ibadah offline juga. Semuanya boleh berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Thank you Lord Jesus, memberkati bangsa ini, biarlah Indonesia maju, bisa melewati situasi ini. Indonesia menjadi negara yang berbeda, negara superpower, negara yang dahsyat, negara yang maju, negara yang hebat di dalam kemuliaan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami semua diberkati tetap dalam keadaan sehat, berkemenangan, kota di mana kami berada diberkati senantiasa. Saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil diangkat Tuhan. Kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat, agar siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghibur di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita. Mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat menikmati hari Minggu yang berbahagia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.